Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita bertemu kembali dalam kitab Madza Qala Iblis episode yang ke-10. Melanjutkan dari episode yang sebelumnya, yaitu episode yang ke-9, singkat menjelaskan apa yang telah lalu, yaitu Iblis menjelaskan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma alimta anna hubbal mal min akbaril kabair. Ya Muhammad, amma alimta anna hubbar riyasah min akbaril kabair wa inna takabbur min akbaril kabair. Ya Muhammad, amma alimta anna li sab'ina alf walad wal kulli waladin minhum sab'una alf syaitan. Itulah ya, kalau yang mau jelasnya ya lihat episode yang ke-9 kalau mau lebih jelas keterangannya. Ini hanya rangkuman dari episode yang ke-9 agar nyambung kepada episode yang ke-10, penjelasan iblis dengan jujur kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau tidakkah tahu ya Muhammad, kata iblis, bahwasannya mencintai harta dari sebesar-besarnya dosa. Tidakkah engkau tahu bahwasannya mencintai kedudukan, mencintai pangkat dari sebesar-besarnya dosa, dan sesungguhnya kesombongan daripada sebesar-besarnya dosa. Tidakkah engkau tahu ya Muhammad, sesungguhnya aku mempunyai 7.000 anak. Pada setiap anak dari mereka 70.000 syaitan. Berarti kurang lebih 21 juta. Apa 2.100.000? Hitung aja sendiri. Ya, anak 70.000, sang iblis dari anak-anak, setiap anak tersebut masing-masing punya 70.000 pengikut yang bernama setan. Ya, 7 kali 7 49, berarti 4.900.000. Mampu tuh kita? Nggak bakal mampu. Makanya belajar ilmu agama. Ya, baik. Lanjutan pada episode yang ke-10, ketika iblis menerangkan punya anak 70.000 dan setiap anak mempunyai anak lagi atau pengikut dari mereka 70.000 syaitan. Dilanjutkan oleh iblis, faminhum, dari mereka, tuh masing-masing dari mereka, man qad wakaltuhu mil ibad, aku tugaskan, aku wakilkan, kata iblis, pada setiap ini anak-anak ini yang banyak 4.900.000, masing-masing ada bagian-bagiannya, ada tugas-tugasnya. Yang aku tugaskan mereka, aku wakilkan kepada hamba-hamba Allah. Wa minhum man qad waqaltuhu bizuhad. Aku wakilkan juga dari mereka kepada orang-orang yang zuhad. Zuhad orang yang zuhud, orang yang tidak cinta sama dunia. Jadi mau masuk ibadah yang mana aja pasti digoda oleh namanya syaitan. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa dengan ibadah bisa masuk surga, entar dulu. Ya, begitu mudah memang Allah berikan kita untuk mendapat keridhaan Allah. Tapi tidak semudah itu bagi setan untuk kita mendapat ridha Allah. Tentunya dengan ribuan cara. Baik dalam ibadah sholat, pengajian membaca Al-Quran, puasa, haji, pokoknya apapun ibadahnya, di situ pasti ada setan yang mengganggu. Di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Ada godaan kita. Ya. Makanya pahami itu. Ya, iblis sudah mengatakan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku wakilkan kepada hamba-hamba ahli ibadah. Aku wakilkan kepada mereka yang zuhud, yang anti sama dunia. Masya Allah, apalagi yang doyan sama dunia, yang anti sama dunia. Fayadkhuluna alaihim fayakhrujunahum min halin ila hal. Tugas mereka nih para setan yang disuruh oleh iblis masuk kepada mereka dan keluar dari mereka
dari keadaan kepada keadaan yang lain. Ya pokoknya dalam setiap keadaan dia masuk, nanti dalam keadaan lain dia ini. Kita rasakan aja bagaimana tuh setan dalam menggoda kita. Wa min babin ila babin, dari pintu ini ke pintu ini. Dia nggak bisa ke pintu ini di pintu ini. Contohnya yang sudah Anda terangin. Kita mau ikhlas, setan nggak bakal mau kita ikhlas, maka dia akan masuk pada pintu seperti tawadu. Padahal akhirnya bukan tawadu, tarafu. Karena ba'da tawadu tarafu. Setelah tawadu nggak ada lagi, ya naik lagi. Artinya sombong, membanggakan diri. Ya, mau ikhlas ternyata setan goda. Kita anggap ikhlas padahal nggak jadi ikhlas. Gara-gara nggak tahu ilmunya. Mau sabar nggak tahu ilmunya, akhirnya nggak sabar. Nggak tahu ilmu syukur, mau syukur menurut kita, tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekeliling kita terus digoda oleh syaitan sampai mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Hatta yasabbuhum bisababi minal asbab tuh. Sehingga setan yang demikian ya, yang dia masuk dari pintu ke pintu yang ini, dari pintu ini ke pintu ini ya, yang menyebabkan dari satu hal ke hal yang lain ya. Dan setan akan mengeluarkan mereka dari semacam sebab dari sebab-sebab ya. Jadi iblis ini akan mengeluarkan mereka dengan satu sebab dari macam-macam sebab ya. Nanti akan dijelaskan ya, mungkin kita nggak paham dari sebab yang satu, dari macam-macam sebab yang ada. Setan akan mengeluarkan manusia dari keimanan kepada Allah Ta'ala dengan sabab yang iblis mengeluarkan sabab ini, sabab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini. Nah setan akan mengeluarkan kita dari mana aja ya, yang bisa lemah kita ya. Kalau ulama tidak bisa digoda dengan perempuan, digoda dengan kedudukan. Gak bisa dengan kedudukan, dengan harta. Gak bisa dengan harta, apa aja, dengan hal ibadah ya. Menganggap kita kadang-kadang nih udah merasa mulia, merasa kita udah kayaknya masuk surga. Kadang-kadang kita merasa sholat kita udah ini. Tidak, setan gak bakal berhenti untuk menggoda manusia. Makanya perlu nuntut ilmu. Karena dari ilmu itulah kita bisa tahu, dari majelis ilmu itu, dari keterangan orang-orang soleh, bagaimana tipu daya setan dalam mengakali manusia. Oleh karena itu, iblis ini udah datang jujur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah di sini iblis menerangkan nih. Ya, si iblis menerangkan. Fa'akhadha minhumul ikhlas wa hum ya'buduna Allah Ta'ala bighairi ikhlas. Tuh. Orang-orang yang zuhud, ini enggak ceritain orang yang enggak ibadah ya. Kalau yang enggak ibadah udah ketahuan. Ya, jauh dari rahmat Allah. Ini orang yang sedang menuju atau ingin meraih, ingin meraup daripada rahmat-rahmat Allah. Tentunya dengan perintah-perintah Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis tidak akan tinggal diam. Dikerahkan semua kekuatannya, anak-anaknya, pasukannya. Makanya setan gak bakal lelah untuk menggoda manusia. Kenapa kita lelah? Kenapa kita lelah mengajak orang di dalam kebaikan? Mestinya canangkan di hati kita, tulis di tembok kalau bisa. Aku tidak akan pernah lelah mengajak diriku, mengajak keluargaku, mengajak teman-temanku, mengajak kenalanku ke majelis ilmu di tempat-tempat kebaikan, sebagaimana tidak pernah lelahnya syaitan menggoda manusia ke jalan keburukan. Begitu. Ini kita lelah. Ya, capek dikit nggak ngaji, capek dikit nggak ngaji, ya, sakit dikit kagak mau ngaji. Padahal jadi obat semuanya. Ya, baru kesinggung dikit nggak ngaji, baru ini sedikit nggak ngaji. Ya. Fa akhadha minhumul ikhlas. Mereka ya, si iblis ini ya, atau setan ini akan mengambil dari mereka orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, yang gak cinta sama dunia, yang sedang ibadah, yang diambil apa? Rasa ikhlas. Wahum ya'buduna Allah Ta'ala, mereka menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah tanpa ikhlas. Wahum wa ma yash'urun, dan mereka wa ma yash'urun, tidak merasa. Ini yang serem. Kalau kita berbuat ibadah gak ada rasa keikhlasan, kita rasa ada gak ada keikhlasan, enak, masih mending. Berarti kita ngerasakan, bisa kita rubah. Yang serem janji setan ini.
kasih tahu kita ibadah tanpa ada lillah karena Allah Ta'ala, tapi kita nggak berasa kalau itu tidak ikhlas, nggak berasa sama sekali. Karena ini janji iblis bilang begitu. Mereka ibadah tanpa ikhlas, wa ma yash'urun. Mereka ini ahli ibadah nggak ngerasa. Hati-hati. Contohnya dikasih tahu sama iblis, amma alimta ya Muhammad, tidak engkau kau tahu ya Muhammad, anna Barsison ar-rahib, seorang yang bernama Barsiso ar-rahib, seorang pendeta. Ya, ini cerita di zaman Bani Israel. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering duduk ngumpul dengan sahabatnya. Rasulullah ceritakan orang-orang dahulu. Ya tentu orang-orang dahulu ini bukan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di zaman Nabi, tapi di zaman Nabi Allah Musa, cerita di zaman Nabi Allah Isa, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Nah, di antaranya ada yang bernama Barsiso, yaitu di zaman Bani Israel. Ya, jadi Nabi Muhammad pun cerita kepada sahabat-sahabatnya. Begitulah ulama-ulama menceritakan ulama-ulama sebelumnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran juga dari pelajaran-pelajaran yang diterangkan Rasul tentang Bani Israel. Dan ini semua ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, contohnya di dalam Al-Qur'an Rasulullah mendapat cerita dari Allah Ta'ala, yaitu tentang cerita Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Orang Betawi jadi namanya Luqmanul Hakim. Namanya Luqman, seorang hamba sahaya. Bapaknya budak, dianya budak. Tapi karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan sebagainya, ya menasihati anaknya tentang ibadah luar biasa, akhirnya dijadikan nama surah Luqman. Ya, enggak panjang lebar karena penerangan kita ini khusus tentang Barsiso. Nah, ini juga diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya turun ayatnya. Jadi ada asbabul nuzulnya. Kenapa Barsiso ini ya mati dalam keadaan kafir? Baik, Barsiso ar-rahib, pendeta. Jadi dibilang pendeta ya karena zaman itu namanya pendeta, ya ulama ya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan yang sekarang. Yang sekarang kan udah banyak dirubah. Ya, tidak menyembah Allah yang esa. Ini pendeta yang menyembah Allah yang esa, yang namanya Barsiso, akhlasa lillahi sab'ina sanah. Dia tuh dalam ibadahnya Barsiso ya jalanin udah 70 tahun dalam ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini iblis kasih tahu. Barsiso ibadah kepada Allah selama 70 tahun, selama itu dia ikhlas kepada Allah. Kita nggak pernah berasa nih kita ibadah ikhlas atau tidak, tapi iblis bisa tahu. Ini Habib, ini Kiai, atau ini Ustadz selama ini ngajar ikhlas atau tidak, iblis tahu. Makanya dicari jalan. Ketika orang ini ikhlas, dicari supaya nggak ikhlas. Ya, makanya ketika orang istiqamah di dalam belajar, istiqamah di dalam mengajar, apapun kendala dan sebagainya, itu salah satu tanda keikhlasan. Disitulah dia akan mendapat magom, mendapat futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tahu ini iblis. Melihat Barsiso yang ibadah selama 70 tahun ikhlas karena Allah. Hatta kana yu'afi, sehingga sang Barsiso ini bisa menyembuhkan bidakwatihi dengan doa-doanya. Kulaman kana sagiman, setiap orang yang sakit. Saking hebatnya nih Barsiso dalam ibadahnya yang 70 tahun pada Allah. Nanti selengkapnya Anda akan buat dalam Sahihul Hikayah. Lebih lengkap. Di sini nggak bisa digambarkan terlalu lengkap karena masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi singkat aja. Jadi Barsiso ini seorang wali Allah yang mendapat pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa bisa iblis itu ikut campur? Ini panjang makanya kalau Anda terangkan waktunya nggak luas karena nanti di dalam kisah Sahihul Hikayah. Tunggu aja tanggal tayangnya. Karena dipuji oleh malaikat. Ya, dipuji oleh malaikat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan nanti matinya dalam keadaan kafir. Ya, akhirnya malaikat tahu nanti. Nah, iblis gak suka tuh Barsiso yang 70 tahun ikhlas karena Allah. Saking hebatnya Barsiso dalam ibadahnya, Allah kasih kelebihan, dia bisa jalan di atas udara. Di angin tuh kayak kapal, bisa terbang. Kemudian setiap orang sakit seperti orang gila disentuh aja baik. Nggak pakai azam, nggak pakai komat kamit, nggak pakai komat kamit, dipegang aja baik.
Setiap penyakit apa aja, termasuk gila. Gila kan paling susah. Penyakit gila tuh paling susah. Yang lain orang bisa nyembuhin, tabib-tabib. Tapi kalau gila susah sobatnya. Dipegang aja, disentuh sama barsiso. Setan nggak mau, iblis nggak mau. Ya, panjang ceritanya. Mau yang tahu yang lengkap, tunggu tanggal mainnya dalam Sahibul Hikayah. Ya, lagi dibikin nanti. Falam atruhu hatta zana. Aku nggak mau, kata iblis. Ya, cerita yang panjang tuh iblis goda dengan trik-triknya, sehingga apa yang terjadi ketika ada putri yang gila masuk ke tempat dia, seorang raja, panjang ceritanya, tunggu tangga tayangnya, sengaja saya iniin supaya nanti jadi penasaran. Ya, sehingga apa yang terjadi di akhirnya, dia berzina. Barsiso akhirnya berzina, padahal kan bisa dengan jalan lain. Dengan apa? Dinikahin. Ya, tapi setan punya cara lain lagi. Kemudian apa? Setelah berzina, waqatalah, dia membunuh. Tuh. Padahal kalau memang udah berbuat zina, ya tanggung jawab aja. Nanti hikmahnya ada. Ya, dalam Sahibul Hikayah. Akhirnya apa? Dibunuh tuh perempuan. Dia berzina dengan perempuan yang luar biasa ibadahnya 70 tahun ikhlas, tapi akhirnya dia berzina, kemudian dia membunuh, kemudian wakafaroh, akhirnya dia kafir. Ya, karena ketika dia di dalam tiang gantungan, dia udah ketakutan bakal mati. Ya, akhirnya setan goda supaya keluar dari agama Nabi Musa. Untuk keluar artinya untuk tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan akan bantu dengan perjanjian. Tuh, setan selalu begitu. Makanya hati-hati kalian ke gunung, ke hutan begini, betapa dan sebagainya, mencari kekayaan. Ada perjanjian dengan iblis. Ya, di antaranya yang paling vital, yang paling parah adalah kalian harus meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal kalian punya maha dari segalanya. Kalau iblis bisa menjanjikan kalian, setan bisa menjanjikan kalian kekayaan, kenapa kalian gak minta kepada sang pencipta setan dan iblis? Kenapa kalian tidak meminta kepada yang menciptakan setan dan iblis? Kalau iblis bisa menjanjikan kekayaan, kenapa kalian tidak bisa meminta kepada Allah? Kalau kalian dengan kerja kepada bos-bos kemudian kalian jadi kaya, kenapa nggak minta kepada yang ciptakan bos? Kalian cuma kasbul ikhtiar dengan cara yang halal, bukan akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan pengajian. Mau kaya, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau kalian tetap dalam ibadah, dalam pengajian, duduk di majelis ilmu, ikhtiar, kemudian dikasih kekayaan, alhamdulillah. Dengan jalan itu kalian bisa berbuat kebaikan di dalam kekayaan tersebut. Lanjut, akhirnya barsiso berzina, membunuh, dan akhirnya menjadi kafir. Jadi ketika dia mati, ya ketika saat akan kematiannya datang, ya setan tahu dia udah dalam salibnya, meminta pertolongan kepada setan. Kata setan, lo tinggalkan Allah, lo ikutin gua. Kata barsiso, iya saya ikutin kamu. Akhirnya apa? Setelah itu dia mati. Jadi ketika dia menyembah setan, ya, dia tidak sembah Allah Ta'ala, dia keluar dari agama Allah, akhirnya dalam keadaan kematian yang datang, mati dan su'ul khotimah. Huwaladzi dzakarahullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Itu sudah disebutkan, kata iblis. Iblis kasih tahu tuh. Ya, yang tentu Rasulullah hafal dengan Al-Qur'annya yang dibawakan oleh iblis. Iblis menyebutkan yang mana Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan kitabnya yang mulia, biqaulihi ta'ala, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, kama salis syaitan idh qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Surah Al-Hasyr ayat 16, ya, makna bebasnya dalam Al-Qur'an tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti syaitan yang pernah mengatakan kepada manusia, maksudnya iblis ini kepada barsiso, mengatakan apa? Ukfur, keluarlah dari agama Allah, kafirlah kamu. Falamma kafaro, takala telah menjadi kafir, qala, setan mengatakan, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya saya takut kepada Allah Rabbal alamin. Ya, jadi setan takut kepada Allah, jadi habis goda dia kabur deh. Dilihat mati udah suul khotimah dia kabur. Kenapa?
Ya, karena dia takut sama Allah. Setan pun bilang, saya berlepas. Setan nggak mau jadi tuntutan, dia pintar. Setelah tuh orang mati, Barsiso mati, ataupun siapapun kita, ya setelah kematian datang, dicabut nyawanya dalam keadaan kufur, setan kabur. Ya, makanya dijagain tuh orang-orang yang dalam sakaratul maut, dibacain Yasin, dibacain talqin dan sebagainya. Karena pada saat itu, ya ribuan setan menggoda orang yang dalam sakaratul maut agar keluar dari agama Allah. Karena finalnya di situ. Finalnya di situ. Dia nggak bisa goda hari demi hari demi hari. Ketika di akhir umur seseorang, ya setan akan menggoda luar biasa. Makanya ya biar jadi orang-orang baik, jadi orang-orang yang jalanin agama dengan benar, ya dekat dengan orang-orang soleh, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Keluar dari agama Allah. Inni akhafullah rabbal alamin, kata setan, saya takut kepada Allah rabbul alamin. Amma alimta ya Muhammad, innal kadhiba minni wa ana awwalu man kadzaba wa man kadzaba fahuwa sadiqi. Ya, kasih tahu mi iblis, ini penjelasannya episode yang ke-11 insyaallah tentang bohong. Kata iblis, ya saya kasih aja penjelasannya supaya nanti episode yang ke-11 menunggu, ya. Yaitu, tidakkah engkau tahu ya Muhammad, sesungguhnya dusta itu dari aku. Wa ana awwalu man kadzaba, saya adalah orang yang pertama kali berdusta. Ya, nanti kenapa dia berdusta nanti kita tahu. Itu ngebohongin Nabi Adam. Nabi Adam tuh Allah suruh gak boleh makan huldi ya. Iya. Itu yang Allah larang huldi itu, ya, supaya kamu gak abadi di sini. Begini, pokoknya dibohongin deh, pokoknya tukang bohong nih setan. Ya, makanya saya yang pertama dusta, saya yang pertama bohong. Wa man kadzaba fahuwa shadiqi. Maka siapa saja yang tukang bohong, yang tukang ngibul, yang tukang janji tapi nggak ditepatin, ya pokoknya ngibul, ngarang, ngeprank dan sebagainya, fahuwa shadiqi, maka dia adalah temanku, kata iblis. Lengkapnya insyaallah tentang hal ini, ya setan akan mengatakan, iblis siapa temanku, siapa kekasihku, akan dijabarkan oleh iblis insyaallah pada episode yang ke-11. Mudah-mudahan kita panjang umur semua dalam sehat afiat, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantengin terus, ya tolong dari kalian-kalian ini, ya yang melihat, yang jamaah anak, yang kenalan dan sebagainya, tolong ya jangan hanya sendiri aja subrek, ajak keluarga, anak, bini, istri, ajak teman-teman dan sebagainya. Kalau satu orang dapat 10 ajakin yang lain lagi. Ini nilai ibadah insyaallah di sisi Allah Ta'ala. Yang mana mereka menyaksikan, mudah-mudahan mereka senang di majelis ilmu. Jangan lupa duduklah di majelis ilmu. Datangi majelis ilmu di kampung kita, ulama-ulama kita, dukung mereka. Itu aja. Jangan lupa kalau mau bantu ke majelis ini berjalan, ya yang mau bantu kelancaran majelis, ya maka silakan ada rekeningnya di status ya, di postingan itu, di postingan video. Itu aja. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam episode yang ke-11 dalam kitab Madza Qala Iblis. Itu saja. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.